Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk berdakwah. Setiap muslim yang dibekali dengan ilmu kristolog, mereka disebut ustadz kristolog. Tapi sayangnya, jika mereka berdakwah, sangat menyakiti hati orang Kristen. Karena mereka memelintir, merusak-rusak ajaran Alkitab, lalu diajarkan. Mereka tidak pernah mengajarkan ajaran Al-Quran. Mereka tidak pernah membuktikan kebenaran ajaran dan berita Al-Quran. Mari kita lihat kelakuan Ustadz Kristolog yang sangat tersohor ini. Bernama Ustadz Donditan. Dia berkata, ayat di dalam satu kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan oleh orang yang beragama lain. Pasti keliru atau gimana? Bukan pada tempatnya gitu loh. Oh, oke. Kan teologisnya beda pasti kan. Pandangan Kristen begini, pandangan Islam begini, otomatis ya harus sama-sama menghormati. Kristen tidak boleh menafsirkan ayat Quran, Islam juga tidak boleh menafsirkan ayat-ayat di dalam Bible. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memelintir ajaran Alkitab, dirusak-rusak, lalu diajarkan. Imamat 11 ayat 7. Mana 7? 11 ayat 7. Yap. Dan juga apa? Dan lagi babi. Babi. Karena sungguh pun Babi doang ya tulisannya ya? iya. Coba Iya ya. baca lagi. Dan lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya. Tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Sekarang baca yang ini. Tiada yang baru nih. Biak. Itu nih garis kuningnya kan kuning. Ini. Ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Tanya Mas Arif tuh yang dari Duri tuh. Babi sama babi hutan sama nggak gitu? Sama nggak? Hah? Babi sama babi hutan? Sama. Sama? Masa? Nggak pernah ngeliat babi hutan berarti? Nggak pernah ke gunung. Hah? Iya. Hewannya. Beda kan? Kalau babi hutan kita sebutnya apa? Celengnya. Iya, kalau di sana ini. Ada taringnya kan? Iya, ada taringnya. Kalau babi doang seperti apa? Kan nggak ada taringnya, yang warnanya pink gitu kan? Oh iya. Oh iya. Beda kan? Beda-beda. Yang di sini babi doang, babi. Yang di sini babi hutan. Oh, paham. Paham? Nah. Jadi kalau di sini dulu babi nggak boleh dimakan, haram. Di sini boleh. Orang mikirnya apa? Babi ternak dong, nggak boleh dimakan. Di sini berubah jadi babi hutan. Berarti yang nggak boleh dimakan babi hutan, babi ternak boleh. Gitu. Oh iya. Makan babi? Dulu. Beda kan, jelas kan? Iya. Itu bukti. Saya jadi punya bukti nih, bukti otentik nih. Ada perubahan gitu lah. Bisa gitu. Iya ya. Kalau di sini babi hutan nggak boleh. Di situ babi hutan, babi ternak Boleh. berarti boleh karena di sini tulisnya babi hutan. Karena di situ mencakup semua babi. Nah kalau di sini semua babi. Oh. Di sini babi hutan. Oh, makan babi Oh ya? iya babi hutan. Iya makannya keren. Ketawa. Iya haram lagi udah ketelan. Ini kan Donditan. Alkitab itu tidak sama dengan Al-Quran. Tidak sama, beda jauh. Memang kalau Al-Quran, jika kau baca satu ayat, kamu harus tafsirkan karena kamu ustadz, berhak kamu menafsirkan Al-Quran. Karena walaupun katanya Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna, nyatanya sekarang ini kalau kita baca satu ayat, kita tidak paham kalau tidak ditafsirkan oleh para ustadz. Tidak paham. Karena memang tidak jelas. Yang walaupun katanya Al-Quran itu penjelasan sempurna. Harus kamu jelaskan. Harus kamu tafsirkan. Baru kita paham ajaran dan maksud dan tujuan Al-Quran itu. Kalau Alkitab tidak. Tidak boleh satu ayat baca lalu ditafsirkan. Yang menafsirkan Alkitab itu hanya Alkitab itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara membaca lengkap
satu perikop atau satu pasal. Sehingga pembacanya gampang memahami dan tahu apa yang diajarkan dan apa maksud dan tujuan Alkitab itu. Mari kita lihat Imamat 11 itu. Kita pelajari Imamat 11. Supaya kamu tahu apa maksud dan tujuan Alkitab dan apa yang diajarkan oleh Imamat 11 itu. Alkitab membagi binatang di dunia ini empat bagian. Satu binatang udara, ini ya, satu binatang udara, binatang darat, binatang di air, dan binatang yang menjijikkan. Binatang menjijikkan itu adalah binatang seperti contohnya cacing, ulat-ulatan, dan lain-lain. Itu binatang menjijikkan. Kebetulan saat ini yang dibuka atau dibahas oleh Ustadz Donditan adalah binatang darat yang berkaki 4. Yang mana yang boleh dimakan? Yang mana haram dimakan? Alkitab jelas memberikan rumusnya. Rumusnya bagaimana? Binatang darat yang berkaki 4 yang boleh dimakan adalah yang kukunya berbelah 2, yang berbelah lah ya, berbelah 2, dan memamah biak. Itu yang boleh dimakan. Kalaupun dia memamah biak, tapi kukunya tidak berbelah, haram dimakan itu. Alkitab beri contoh itu. Atau dia berkuku belah, tapi tidak memamah biak, itu haram. Jadi yang boleh dimakan adalah yang berkuku belah dan yang memamah biak. Mari kita baca Imamat 11. Imamat 11 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel begini. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, sangat tegas Alkitab menjelaskan bahwa binatang darat yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu adalah binatang berkaki 4 yang berkuku belah dan yang memamah biak. Itu yang boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan adalah binatang yang berkuku belah tapi tidak memamah biak, itu haram. Dan memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram. Alkitab beri contoh itu unta. Nah, jadi mari kita periksa babi dengan babi hutan. Babi kakinya 4, kukunya berbelah, tapi dia tidak memamah biak. Berarti dia haram dimakan, tidak boleh dimakan. Bagaimana dengan babi hutan? Babi hutan juga kakinya 4. Kukunya berbelah. Tapi dia tidak memamah biak. Haram. Berarti babi dengan babi hutan itu sama-sama haram, tidak boleh dimakan. Jadi bukan seperti Donditan simpulkan bahwa dulu babi haram dimakan, babi hutan halal. Sementara sekarang babi boleh dimakan, babi hutan haram. Bukan seperti itu Donditan. Itu tafsiranmu. Tafsiranmu itu sangat menyakitkan hati kami. Salah. Tidak boleh kamu ajarkan seperti itu. Tadi kamu katakan yang menafsirkan dan yang berhak menafsirkan Alkitab itu adalah orang Kristen. Bukan kamu Donditan. Kamu itu melanggar
pernyataanmu sendiri. Ya. Bukan seperti itu. Jadi, apakah perintah ini sudah dicabut oleh Tuhan? Belum. Sampai sekarang babi dan babi hutan itu haram dimakan, tidak boleh dimakan itu bagi orang yang percaya kepada Alkitab. Tapi kenapa ada Kristen yang memakan itu sekarang? Tanya kepada mereka. Ya, kenapa saya katakan babi dan babi hutan sampai sekarang masih haram dimakan? Karena tidak ada pencabutan. Tidak ada pencabutan. Yesus pun tidak pernah makan babi hutan atau babi apa tuh? Babi kota, tidak pernah. Demikian juga Rasul Petrus tidak pernah memakan itu. Paulus pun tidak pernah makan babi, tidak pernah. Jadi ada orang Kristen yang memakan itu, tapi tanya kepada mereka, apa alasannya? Apa alasannya? Tapi sebagian mengatakan itu alasannya, sebagian bukan perintah Alkitab. Sebagian mengatakan babi boleh dimakan karena berasa alasan bahwa ada tercatat di Alkitab ke surga itu bukan masalah makanan. Lalu disimpulkan babi pun boleh dimakan, segala-galanya boleh dimakan. Karena dia berdasarkan ayat yang mengatakan ke surga itu bukan masalah makanan. Salah, tidak ada pencabutan babi atau makan-makan haram dahulu kala sudah boleh dimakan, tidak ada pencabutan. Ada yang mengatakan lagi, yang masuk ke mulut itulah yang haram. Tidak haram, yang keluar yang haram. Nah, itu alasan mereka lah. Saya tidak tahu itu ya. Jadi tanyakan kepada mereka yang makan babi, yang menghalalkan babi. Tapi yang jelas, belum ada ayat di Alkitab pencabutan makanan haram dan halal. Terima kasih, semoga dapat dipahami.